lanjutan dari pembahasan pada video sebelumnya yang telah membahas tentang berbagai fungsi kuda, kemudian tipe kuda, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi kuda melalui warna bulunya, melalui pola pada mukanya, melalui pola warna pada kakinya misalnya ya. Pada kali ini kita akan mendalami berbagai hal tentang bagian tubuh kuda yang memiliki arti penting pada saat kita akan menilai dan menyeleksi untuk tujuan pembibitan ya, karena kita bercerita tentang manajemen pembibitan. Sebelum kita mulai membahas hal-hal tersebut, kita segarkan ingatan kita bahwa di dunia ini telah diidentifikasi sekitar 250 bangsa kuda. Kuda tersebut merupakan kuda adalah hewan yang lebih aktif dibandingkan ternak sapi atau ternak kambing ataupun domba misalnya ya. Nah, oleh karena itu kuda membutuhkan kalori lebih banyak karena keaktifannya yang lebih tinggi dari ternak sapi, domba ataupun kambing. Kemudian kuda juga bisa hidup hingga umur 30-40 tahun. Nah, Anda akan mempelajari pula cara menduga umur kuda melalui giginya ya. Jadi bisa dipahami nanti, wow, ternyata kita bisa menilai kuda dari giginya dan ternyata kuda bisa sampai umur 40 tahun ya. Perlu Anda pahami pula bahwa kuda adalah hewan vegetarian, berarti termasuk herbivora. Tapi kuda tidak termasuk hewan yang memamah biak atau hewan ruminansia. Namun kuda ternyata mengkonsumsi hijauan dalam jumlah yang lebih banyak malah dari hewan ruminansia lain. Nah, bila kondisinya seperti itu, bagaimana kuda bisa mencerna hijauan yang dikonsumsi? Karena tentunya perangkat organ pencernaan kuda sebagai hewan non-ruminansia berbeda dengan hewan ruminansia. Silakan Anda berdiskusi dengan teman dan mencari jawaban tentang kondisi tersebut dari berbagai referensi ya. Pada ruminansia ada 4 jenis lambungnya, sedangkan pada kuda itu tidak ada 4 jenis lambung. Kemudian bagaimana misalnya si rumputan yang dikonsumsi oleh kuda itu bagaimana dicernanya dalam organ, karena tidak ada 4 jenis lambung seperti sapi dan domba atau kambing misalnya ya. Nah, itu silakan Anda cari tahu, membaca, berdiskusi dan lain-lain. Kini mari kita kembali pada target pembelajaran pada video kali ini, yaitu menilai bagian tubuh kuda. Syarat seekor kuda disebut memiliki karakter ideal, yaitu bila kuda memiliki semua kelengkapan tubuh seperti kepala, telinga, mulut, leher, badan, dan ekor. Kemudian memiliki punggung yang rata dan berkaki 4 yang sama panjang. Bila tidak ada hal seperti ini, salah satunya berarti dia tidak memiliki karakter yang ideal ya. Atau artinya kalau ada satu saja bagian ini tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan standar, maka kuda tersebut tidak bisa dikatakan berkarakteristik ideal ya. Jadi sebelum Anda melakukan kegiatan seleksi pada kuda, Anda sebagai seorang penilai atau judger, atau ada seorang pemilik kuda dari suatu peternakan kuda, maka Anda harus mengetahui standar bagian tubuh kuda yang dikatakan baik. Hal-hal yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentunya tidak bisa terlalu detail sebagai informasi. Jadi Anda diharapkan tetap menambah referensi dan pengetahuan Anda secara mandiri dari berbagai media. Perlu Anda pahami berbagai bagian tubuh kuda yang harus dinilai pada saat Anda menyeleksi kuda untuk berbagai tujuan seperti pembibitan, seperti untuk kontes, itu ada poin-poin tersendiri. Namun bagian tubuh yang selalu menjadi materi seleksi adalah telinga, mata, lubang hidung,
rahang, mulut, gigi, leher, kemiringan bahu atau pundak, bentuk kaki, dan bentuk badan bagian belakang. Ya, itu yang selalu menjadi materi seleksi. Bagian telinga, mata, lubang hidung, rahang, mulut, dan gigi berada pada kepala kuda. Sedangkan bentuk kaki dan bentuk bagian belakang akan lebih detail dibahas pada materi struktur kaki. Ya. Secara garis besar, kepala kuda yang baik adalah yang proporsional terhadap tubuhnya, berukuran tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan tidak nampak berat. Ya. Pada bagian kepala terdapat 2 telinga. Ini. Telinga kuda yang baik harus terlihat aktif, ukurannya kecil hingga sedang, dan bentuknya sebaiknya lebar. Bentuk telinga. Selanjutnya pada bagian muka yang juga harus dilihat adalah bagian dahi. Ya. Nah, bagian dahi kuda yang baik adalah dahi yang lebar. Jadi dahi yang lebar itu dahi yang diinginkan. Ukuran mata yang baik adalah yang besar dan letaknya di sisi kepala kuda. Kemudian hidung. Hidung kuda biasanya lurus, meskipun tergantung pada jenis muka dari kuda. Gigi pun memegang peranan penting pada kesehatan dan penilaian kuda atau penampilan kuda, karena gigi yang ada pada bagian rahang atas dan rahang bawah itu harus dipastikan bertemu, ya, bertemu saat kudanya mengunyah atau menggigit. Sekarang kita bahas lebih detail tiap bagian yang ada pada kepala kuda. Yang pertama adalah telinga. Telinga kuda yang menjadi petunjuk untuk temperamen dan kecerdasan kuda, kita bisa lihat, ya, kita bisa nilai telinganya. Jadi kita bisa menyeleksi dan menduga temperamen dan kecerdasan kuda berdasarkan performan telinga. Telinga kuda yang baik adalah yang berukuran pendek, kondisinya tegak, mengarah ke depan sehingga menyerupai telinga serigala. Kondisi telinga kuda seperti itu menggambarkan kuda dalam kondisi yang baik, waspada, dan memberikan cukup perhatian pada sesuatu yang sedang terjadi, sehingga kuda akan lebih mudah untuk diajari. Ya. Kita perlu juga mengerti fungsi pendengaran pada kuda. Telinga kuda berfungsi untuk mendeteksi suara. Setelah suara dideteksi, kemudian telinga akan menentukan di mana lokasi suara tersebut. Dan selanjutnya perangkat organ pendengaran dan saraf pada telinga akan memberikan informasi sensorik pada otak, sehingga kuda dapat mengenali identitas asal suara tersebut. Kuda memiliki kelebihan yang khas, yaitu kemampuan mendengarnya bisa sampai 4 kilo, jarak 4 kilo. Bila diukur menggunakan skala suara dalam desibel, ternyata rentang kemampuan mendengar kuda adalah antara 14 Hz sampai 25 kHz. Silakan Anda bandingkan dengan kemampuan pendengaran manusia yang hanya sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Telinga kuda juga bisa digerakkan dan berputar 180 derajat karena ada 10 jenis otot di sekitar telinga yang menggerakkan telinga. Sedangkan telinga manusia itu relatif tidak bisa digerakkan karena hanya ada sekitar 3 otot yang terlibat di dalam telinga kita. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk dapat lebih mengenali temperamen dan emosi kuda sebagai salah satu faktor yang dinilai saat menseleksi kuda adalah dengan mengenali gerakan telinga.
Tadi telah disampaikan bahwa telinga kuda itu bisa digerakkan sampai 180 derajat karena dia ada 10 jenis otot yang menggerakkan telinga. Pergerakan telinga tersebut akan memperlihatkan sesuatu yang sedang diperhatikan oleh kuda dan menggambarkan perasaan kuda. Ya. Oke. Nah, ya, sedang diperhatikan dan bagaimana perasaan kuda kita bisa kenali kuda sedang beremosi tenang atau emosinya sedang marah dari gerakan telinga kuda tadi. Ya. Sekarang kita coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat kuda dengan posisi telinga seperti ini? Nah, seperti yang terlihat pada layar. Ya. Jadi telinga kudanya terlihat agak jatuh terkulai. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kondisi telinga seperti itu? Apakah kudanya sakit atau ada kondisi lain? Ternyata bila kondisi telinga terkulai ke bawah seperti ini ya, artinya kudanya dalam keadaan tenang. Dia sedang istirahat atau bahkan mulai tertidur ya. Jadi posisi kuping kuda yang jatuh seperti ini itu sebenarnya tidak mencirikan dia sehat atau sakit, tapi dia sedang tenang ya. Atau mungkin Anda pernah memperhatikan telinga kuda seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, posisi telinganya agak tegak, mengarah ke kiri dan ke kanan. Ya, Anda harus pahami bahwa kondisi ini sebenarnya pada kondisi ini kuda sedang dalam keadaan bersantai. Ya, kuda sedang bersantai, tapi dia tetap memperhatikan keadaan sekelilingnya. Jadi tidak apa seperti ini agak tegak, tapi agak ke kiri dan ke kanan bentuknya. Jadi tidak menghadap ke depan ya, telinganya agak ke kiri dan ke kanan, tapi tegak ke atas. Jadi Anda sudah tahu kalau agak ke bawah dia sedang rileks, istirahat, santai sekali. Tapi kalau agak tegak, hanya agak ke belakang sedikit, itu masih santai, tapi dia tetap waspada ya. Kita lihat berikutnya, posisi telinga yang ada pada gambar itu agak berbeda dengan sebelumnya. Nah, sekarang posisi telinganya adalah menghadap ke depan, namun terlihat dalam kondisi rileks ya. Pada kondisi ini kuda akan mudah diajari karena pada saat itu kuda dalam posisi dia ada rasa tertarik pada sesuatu yang ada di depannya ya. Jadi pada saat Anda akan mengajari kuda, lihatlah posisi telinganya pada saat dia sedang tegak tapi menghadap ke depan, itu artinya dia rileks dan dia bersedia untuk diajari ya. Nah, sekarang ada kondisi lain yang hampir serupa dengan gambar yang ini. Kita lihat. Nah, hampir serupa ya dengan gambar di atasnya, tapi perbedaannya adalah kondisi telinganya dia kaku menghadap ke depan. Nah, ini Anda perlu waspada karena kuda pada kondisi tersebut dia merasa cemas, dia panik, dia merasakan ada ancaman bahaya di depannya. Jadi ya. Nah, oke. Anda sudah mengenal berbagai bahasa telinga kuda. Kita lanjutkan dengan mengingat bahwa tentunya Anda masih ingat ya, bahwa tadi saya sebutkan kemampuan pergerakan telinga kuda itu bisa sampai 180 derajat ya. Nah, kali ini apa yang terjadi bila posisi telinga kuda berputar ke belakang tapi dalam keadaan rileks? Dia berputar benar-benar 180 derajat ke belakang tapi dia dalam keadaan rileks. Apakah suatu hal yang negatif sedang dirasakan oleh kuda itu? Ternyata pada kondisi demikian biasanya kuda sedang fokus mendengarkan aba-aba dari penunggangnya, atau bisa juga kuda sedang waspada terhadap sesuatu yang ada di belakangnya. Jadi ada sedang dia waspada sesuatu yang di depan, ada juga dia waspada terhadap sesuatu yang di belakangnya.
Jadi tanpa harus dia memutar kepalanya, ditambah dengan adanya kemampuan mendengar yang baik, maka kuda bisa refleks waspada terhadap sesuatu yang ada di belakangnya, ya. Kondisi telinga kuda lainnya itu mirip dengan kondisi sebelumnya, tapi sekarang kondisi telinganya berputar ke belakang tapi kaku, ya. Nah, oke, pada saat ini kudanya sedang cemas atau merasa terganggu pada sesuatu yang ada di belakangnya. Bila sebelumnya hanya tahap waspada, yang tadi berputar tapi rileks, dia hanya waspada. Sekarang kalau ke belakang berputar dan kaku, itu dia sudah pada kondisi mulai terganggu. Jadi hati-hati pada kondisi ini. Anda jangan berdiri di belakang kuda dan mengagetkan kuda, karena kuda bisa refleks menendang bila merasa terganggu, ya. Nah, yang Anda perlu juga sangat hati-hati adalah bila menemui kondisi telinga kuda yang mendatar seperti ini, ya. Mendatar sejajar leher, ya, ini sejajar dengan lehernya. Karena pada saat itu kuda kondisi dengan sangat marah, dia agresif, serta siap untuk berkelahi. Mereka sangat mudah menggigit atau menendang pada kondisi itu. Jadi hati-hati, ya. Baik, kita sudah mengenal tentang telinga. Sekarang kita pindah tentang mata. Mata kuda yang baik dan perlu Anda bernilai tinggi pada saat menyeleksi atau menilai adalah bila ukurannya cukup besar, ukuran pupilnya juga besar, letaknya cukup terpisah satu sama lain di pinggir kiri dan kanan muka, serta cukup menonjol, ya. Kuda mata, jadi kondisi mata kuda juga memiliki kekhasan, yaitu kuda bisa melihat dengan satu mata melihat objek ke depan, sedangkan mata yang lainnya dia melihat ke belakang. Oleh karena itu di sini perlunya dipasang kacamata kuda, yaitu supaya kudanya fokus melihat ke depan saja, sehingga mudah untuk dihandle. Kalau tidak, dia bisa lihat yang lain-lain di belakangnya, di sampingnya. Jadi bisa dibayangkan bila pada kuda pacu, bila tidak dikasih kacamata, kemudian dia harusnya berlari lurus ke depan menuju garis finish, tapi ada kuda betina sedang berakhir di situ dan ribut, dia bisa melihat, meskipun dia melihat ke depan, tapi dia punya kemampuan melihat ke sebelah sini, ya. Dia punya kemampuan pandangan sampai 270 derajat ke belakang tanpa harus menoleh. Nanti bisa-bisa dia larinya bukan ke finish tapi ke arah ternak betina, gitu, ya. Itu satu ilustrasi. Nah, jadi tadi telah disampaikan bahwa mata yang baik itu adalah yang letaknya cukup terpisah. Hal tersebut memungkinkan kuda untuk bisa melihat ke belakang dan ke depan tanpa harus memalingkan kepala, ya. Kemampuan khas tersebut menyebabkan kuda dapat bereaksi lebih cepat karena sudah bisa mendeteksi sesuatu hal yang datang dari belakang atau dari samping tanpa harus menoleh lebih dulu, ya. Barusan sudah saya sampaikan secara sepintas bahwa ada hal lain yang menjadi kelebihan dari kuda adalah jarak pandang yang cukup luas, yaitu bisa sampai sekitar 190 sampai 230 bahkan 270 derajat tanpa harus memalingkan kepala, yang disebut kemampuan monocular vision. Jadi ada dua daerah monocular vision kuda, yaitu monocular vision bagian kanan dan bagian kiri dari tubuh. Di bagian depan ada daerah pandang yang disebut binocular vision. Itu hanya seluas 55 sampai 65 derajat. Ada pula daerah marginal sight. Ini yang warna oranye apa ini ya? Warna merah muda, ya. Itu daerah marginal sight. Ada di bagian pinggir belakang kuda. Jadi selain memiliki kelebihan pada kemampuan jarak pandang, ternyata kuda juga memiliki keterbatasan penglihatan, yaitu ada pada daerah blind area, tepat di belakangnya.
Daerah tersebut ada di bagian depan ini dan ada di daerah bagian belakang. Nah, ini yang disebut blind area, ya. Nah, sebagai tugas untuk pekerjaan rumah Anda, silakan Anda pelajari apa yang disebut dengan monocular vision, binocular vision, marginal sight. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsi, kelebihan, dan kekurangan dari kemampuan pandang tersebut. Oke. Yang ketiga, ini ada yang disebut blind area, ya. Berapa jarak yang disebut blind area pada kuda, ya. Baik, kita akhiri dulu. Nah, sebelum mengakhiri adalah katanya kalau Anda berdiri di daerah blind area, blind itu buta. Artinya, bila Anda berdiri di sini, kuda tidak bisa lihat Anda, ya. Jadi sentuh dan ajak bicara kuda saat Anda berada di area blind area. Kenapa? Supaya kuda tahu di mana Anda berada dan dia tidak kaget. Karena kalau kaget, dia akan menendang ke belakang, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita telah membahas tentang berbagai penilaian kuda yang baik, dan kita akhiri dulu sementara sampai di sini untuk memberikan Anda waktu beristirahat sejenak dan mempelajari ulang materi yang barusan kita pelajari. Dan bahasan lanjutannya kita akan membahas tentang menilai kuda dari lubang hidung, rahang, mulut, leher, hingga bentuk badan bagian belakang yang akan disajikan pada video selanjutnya. Selalu semangat belajar.